Nomor 18, apa penata laksanaan awal yang tepat pada bayi tersebut? Keluhan mata kanan berair terus-menerus sejak lahir. Ada kotoran bening lengket. Pemeriksaan fisik di kanal likuli superior dan inferior terbuka, segmen anteriornya tenang, lain-lain normal. Apa tata laksana awal? Nah, ingat ya, saya sudah bilang berkali-kali bahwa membaca soal itu baca dia dibawanya kemana. Ini dibawanya kan ke puskesmas nih. Sedangkan tata laksana awal yang ditanya. Nah, karena tata laksana awal ini penting. Kalau dia nggak di puskesmas, dia sudah di rumah sakit, ya kita nggak usah masase, langsung aja lakukan operasi gitu. Karena kan dia udah di RS. Tapi ini di puskesmas tata laksana awal lagi kan ya. Berarti dia kita kasih masase dulu. Karena kan itu memang puskesmas yang bisa lakukan. Kita masase pada sekitar ductus nasolacrimal dulu. Nah, eh, ini diagnosanya obstruksi ductus nasolacrimal ya, karena dia dari lahir terus keluar eh, matanya berair, terus ada kotoran bening lengket lagi gitu kan. Dari pemeriksaan fisiknya juga udah jelas nih, kanaliculi superior inferiornya terbuka gitu. Segmen anteriornya tenang. Nah, untuk pemeriksaan tesnya epifora sama anal test. Untuk tata laksana awal masase, tapi kalau tata laksana yang tepat sebenarnya tetap operasi ya. Kalau sumbatannya itu menetap usia 12 sampai 18 bulan, kita lakukan probing atau dacryocysto-rhinostomy ya. Itu. Nomor 19 yang ditanya terapi, pasien 10 tahun, keluhan mata merah berulang, ada riwayat asma. Kalau sudah ada riwayat alergi, pasti konjungtivitis alergi. Di sini saya juga udah jelasin ya, ini sebenarnya soal bonus untuk kalian bagi yang sudah mengikuti free class booster di channel YouTube Booster. Saya karena udah jelasin, kalian pasti bisa jawab soal ini. Ya, antihistamin tetes mata lagi ya, bukan nama lain yang saya taruh. Jadi ya itu, ini konjungtivitis vernal. Jelas ini Horner Trantastud namanya. Bulat-bulat-bulat. Bedakan dengan Herbert Pitts yang ada pada trakoma. Dia bulat-bulat juga tapi bukan nonjol-nonjol putih gini. Dia bulat-bulatnya hitam. Hitam dan dia nggak nonjol. Kalau misalnya, dan dia memang khas di limbus ya. Terus ini ada giant papil. Nah, itu atau folikular giant papil atau cobblestone, maaf, giant papil atau cobblestone itu juga pada vernal khas gitu. Emang obatnya Selma stabilizer, nama lainnya cromolyn sodium 4% ya. Saya udah berkali-kali bilang juga di free class bahwa persen ini penting. Pernah ada keluar soal dia menyediakan cromolyn sodium 4%, satu lagi cromolyn sodium 8%. Ya, kalau kalian nggak hafal persennya ya kalian nggak bisa jawab gitu. Nomor 20, diagnosa atlet renang. Nah, atlet renang. Terus penglihatannya turun sejak 2 hari. Singkirkan konjungtivitis karena sudah ada penurunan penglihatan. Kemungkinan dia keratitis. Kita lihat ya, mata merah, injeksi perikornea, nyeri positif, silau, dan selalu memakai lensa kontak, bahkan kadang jika berenang. Oke, ini sudah pasti keratitis amuba. Keratitis amuba itu khas sekali ya pada pasien yang berenang dan ada riwayat lensa kontak. Dia sangat berkaitan erat tuh. Kadang kalau ada pasien cuma dibilang riwayat berenang terus kasusnya itu keratitis, kalian langsung bisa pilih dia amuba. Nah, atau namanya protozoa. Nah, terus khasnya itu masing-masing. Kalau viral keratitis dia ada lesi dendritik, ulcerasi geografik. Kemudian tata laksananya kita kasih antivirus atau asiklovir. Nah, kalau bakteri, kalau gram positif, dia dia khasnya itu warna putih keabuan, batasnya tegas, tidak meluas. Kalau gram negatif, dia ada hipopion, dapat terjadi perforasi dan cepat meluas ya. Nah, biasa kalau bakteri ini ada riwayat trauma, benda asing atau operasi. Khusus pada bakteri pneumococcus itu khas dia ada bergerak atau serpiginosa ya. Tata laksana keratitis bakteri semuanya antibiotik.
Kalau misalnya keratitis jamur, yang paling khas ada lesi satelit. Biasa ada riwayat terkena tumbuhan atau dia penggunaan steroid jangka panjang, ada penggunaan lensa kontak gitu. Tetap obatnya anti jamur. Nah, anti jamur ini namanya banyak, ada amphotericin B, ada natamicin, ada nystatin ya. Kalau amuba kayak tadi saya bilang, yang khas itu kalau amuba dia kalau pemeriksaan fisik ada ulcus cornea indolens, cincin stroma dan infiltrat perineural, ring shape lesion. Nah, ini yang paling sering, ring shape lesion. Nah, kemudian tata laksananya itu debris demang epitel dan PHMB 0,02%. Ya. Ini dia sama aja kayak yang saya bilang tadi. Nomor 21 diagnosa. Ulcus cornea dan hipopion ya, kita lihat langsung gambar aja. Kalau udah ada gambar ya, ini kan jelas ada ulcus cornea sama hipopion. Ini tuh apa tuh, kayak nanah gitu yang keluar dari bilik mata depan ya. Nah, apalagi dia tertusuk daun padi, jadi kemungkinan memang dia sudah kena keratitis jamur ya. Fluorescent test, nah fluorescent testnya positif tampak nanah. Fluorescent test ini untuk menentukan ada tidak defek pada epitel stroma. Nah, ini ada defek epitelnya karena dia positif, berarti dia memang ulcus cornea. Kemudian ada hipopion, inilah dia hipopion. Kalau di bilik depan, di bilik mata depan itu isinya nanah, eksudat atau apapun, itu hipopion. Tapi kalau isinya darah itu namanya hifema. Ya, bedain ya. Kalau nomor 22, tata laksana yang tepat ini dari pemeriksaan didapatkan kornea keruh dan terdapat bercak bitot. Tata laksana yang tepat. Nah, di sini ini soal UPDI batch 3 ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya soalnya kayak gini, kita harus tahu dulu grade-nya ini grade berapa sih dia. Terus ada riwayat campak nggak ya gitu kan. Kenapa? Karena ternyata sesuai tabel itu sesuai teori, kalau misalnya dia uh, hanya derajat 1A, serosis konjungtiva saja, tidak ada bercak bitot, dan tidak pernah ada riwayat campak dalam 3 bulan terakhir, kita cuma memberikan dia 1 kali saja pada hari pertama vitamin A nya. Nah, kalau misalnya dia itu ada bercak bitot, kebetulan di soal ada bercak bitot nih, X1B, atau ada nanah atau radang, ada kornea keruh, ulcus cornea, pernah sakit campak dalam 3 bulan terakhir, kita berikan 3 kali pemberian vitamin A pada hari 1, hari kedua, dan hari ke-15. Pemberian kapsul vitamin A nya sesuai umur ya. Nah, di soal ini kan 5 tahun, dia di atas 2, usianya itu di atas 1 tahun, berarti kasih yang kapsul merah, yaitu 200.000 unit. Kalau misalnya usianya di bawah 1 tahun tapi lebih dari 6 bulan atau 6 sampai 11 bulan, kasih kapsul biru 100.000. Kalau misalnya dia masih di bawah 6 bulan umurnya, kasih dia kapsul biru juga yang 50.000 3 kali ya. Gitu. Ini derajatnya kan harus hafal memang. Kalau X1A masih kena konjungtiva aja tapi cuma serosis, tapi kalau X1B bercak bitot. Kalian ingat aja deh, bercak bitot B. Jadi X1BB karena ini paling sering loh bercak bitot ditanya. Nah, kemudian kalau serosis, kalau udah kena kornea naik derajatnya jadi X2. Kalau X3 itu sudah ada keratomalacia. Bedanya kalau yang A kurang dari 1/3 permukaan kornea, kalau yang B dia sudah lebih dari 1/3. Kalau XS itu sudah muncul scar, udah ada parut dia, bekas lukanya ya. Kemudian nomor 23, apa diagnosa pada kasus ini? Nah, ini kalau kalian jangan heran ya, soal Pterygium itu kalian jangan remeh, karena kasus kemarin yang ujian batch 3 mereka pada banyak yang salah jawab soal Pterygium. Soal Pterygium lo bisa salah. Kalian jangan buang-buang kesempatan untuk soal yang gampang. Kalian kalau mau salah itu menjawab soal UPDI di soal yang sulit, jangan soal gampang. Nah, inilah akibat meremehkan sesuatu yang mudah. Jadi yang ditanya kemarin kebetulan bukan diagnosa ya. Yang kemarin itu ditanya tata laksana Pterygium. Nah, saya sudah jelaskan di free class mata part 1
di channel booster kalian bisa lihat sendiri di situ. Sudah saya jelaskan bagaimana tata laksana pterygium, dan saya sudah memberikan satu contoh soal UKDI di situ yang agak-agak sulit bagaimana cara-cara menjawabnya gitu ya, udah ada juga di situ. Nah, jadi di sini kalau soal TO yang kami keluarkan kemarin ini berarti dia jaringan konjungtiva yang tumbuh melewati kornea 3 mm. Kan kalau baca soal pelan-pelan, nanti terbacanya malah jaringan konjungtiva yang tumbuh melewati pupil lagi. Kebayangnya kan pupil di dalam kornea ya gitu. Jangan gitu ya. Kalau misalnya derajat pterygium dibilang belum melewati limbus atau dia berada pas pada tepi limbus, itu masih grade 1. Kalau dia sudah melewati limbus tapi kurang dari 2 mm, dia sudah grade 2. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 2 mm, ya sekitar 3 mm sampai 4 mm itu grade 3. Tapi kalau sudah mencapai pupil, penglihatan mulai terganggu, itu grade 4. Nah, di sini kan penurunan penglihatan masih normal. Kemudian tes sonde negatif, itu artinya dia pterygium. Kalau tes sondenya positif, dia pseudopterygium. Ya, sonde tidak dapat dilalui oleh selaput, itu tidak dapat melalui oleh selaput, itu berarti tes sondenya negatif pterygium. Nah, ini grade 3. Pernah ada soal, ini saya kasih tahu ke kalian ya sebagai pengalaman, mungkin kalian belum ketemu soal ini. Jadi yang ditanya itu adalah dia grade, dia soalnya grade juga, tapi orang banyak salah jawab. Jadi dibilang bahwa selaput segitiganya itu terletak pada garis paramedian antara limbus dengan pupil. Nah, kalau kalian nggak tahu anatomi gitu ya, itu bisa salah jawabnya. Bayangkan ya, garis median antara limbus dan pupil, jadi tengah-tengah gitu, itu masih masuk grade 2 ya. Grade 2 itu kurang dari sama dengan 2 mm, jadi dia memang masih masuk ke dalam grade 2. Itu pernah ada soalnya loh di UPD. Mungkin ya kalian kalau beruntung bisa dapat soal itu lagi karena sudah saya kasih tahu jawabannya. Semoga bermanfaat lah ya, banyak-banyak bahas soal. Oke, di sini terapi. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun datang dengan keluhan mata merah dan mengganjal sejak 1 minggu yang lalu. Tidak ada penurunan penglihatan. Dia sedang dalam pengobatan TB. Nah, kalau tidak ada penurunan visus, mata merah, itu pikirkan kemungkinannya konjungtivitis, skleritis, episkleritis, pterygium gitu ya. Nah, saya juga sudah jelaskan itu di free class berkali-kali. Kalian bisa, kalau memang mau jelas bisa lihat di sana gitu. Di sini kita cuma bahas secara superficial. Nah, di sini untuk episkleritis batasnya lebih tegas, kalau skleritis nggak jelas batasnya. Nah, terus dia dari riwayat pengobatan TB, ada penyakit sistemik, dia mau bilang gitu. Berarti dia lebih ke skleritis. Nah, kalau skleritis terapinya tetap steroid. Tapi kalau episkleritis terapinya hanya artificial tears atau kompres dingin. Steroid topikal itu pilihan terakhir kalau memang di pilihan jawaban tidak ada artificial tears atau kompres dingin. Jadi soal mata, soal THT itu mudah, tapi pilihan jawabannya itu tidak jelas ya. Tergantung apa yang ada. Kalian harus sesuaikan dengan setting soalnya seperti apa. Gitu. Nah, ini diagnosanya yang ditanya, gambar. Oke, kita langsung lihat gambar nih, udah ada kehitam-hitaman di sini, kayaknya ini nekrotik ya. Kita lihat ada benjolan kehitaman, di diagnosa leukemia dan sedang menjalani kemoterapi. Berarti dia memang skleritis. Cuma mata merah aja kan, nggak ada gangguan penglihatan. Nah, skleritis nekrotik kan ya, karena memang ada penyakit sistemik, terus dia sudah nekrotik. Gitu ya. Bedainnya sama episkleritis, kita teteskan phenylephrine. Kalau pada episkleritis pakai phenylephrine 2,5%, dia merahnya hilang atau berkurang. Kalau skleritis tidak berkurang merahnya, tetap. Nah, kemudian nomor 26, apa diagnosa yang tepat? Bayi usia 2 bulan, riwayat terinfeksi rubella saat trimester pertama kehamilan anaknya. Fundus refleksnya negatif, leukokoria positif. Nah, kalau jawab soal pelan-pelan, kalian baca skenario. Kadang kalau leukokoria kalian lihat positif langsung nih, aduh ini pasti retinoblastoma. Enggak ya. Jadi nggak selamanya leukokoria itu selalu retinoblastoma. Lihat usia, 2 bulan.
Kemudian dia ada riwayat infeksi rubella saat trimester pertama kehamilan anaknya. Nah, riwayat infeksi rubella itu erat kaitannya dengan katarak kongenital. Kalau rubella, dia pikirkan triple ini, katarak kongenital, tuli kongenital, sama ada kelainan jantung. Kalau toxoplasma, dia ingatnya tetraofsabin, hydrocephalus, chorioretinitis, retardasi mental, sama kalsifikasi intrakranial. Kalau CMV dia bisa mikrosefali. Nah, jadi di soal kan katarak kongenital erat sama rubella ya. Kemudian dia masih 2 bulan. Kalau katarak kongenital itu memang bercak putih seperti awan. Jadi sekilas memang kayak mata kucing, kayak leukokoria dia. Nah, kalau usianya di bawah 3 bulan, dia masih katarak kongenital. Apalagi kalau terjadi pada ibu DM dan terinfeksi rubella. Tapi kalau misalnya dia terjadi pada usia 3 bulan sampai 9 tahun, baru namanya katarak juvenile. Juvenil ya. Nomor 27 di sini saraf manakah yang mengalami kelainan? Oke, seorang anak usia 12 tahun punya gerakan bola mata yang aneh. Ketika disuruh melihat sebelah kiri, mata kirinya bergerak ke kiri, tapi mata kanan tetap ya. Kayak gambar inilah ya. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke sudut mata berhasil yang sebelah kiri, tapi mata kanannya tuh tetap. Ya, kalau ini kan kebalik ya, ini mata kirinya yang tetap, tapi ilustrasinya sama. Kayak gitu, ya. Nah, ini berarti kalau mata kanannya itu tidak bisa melihat ke medial, kan mata kirinya, kan dia disuruh lihat mata kiri. Dia disuruh lihat ke kiri. Yang bergerak ke kiri itu mata kiri, berarti mata kirinya ke sudut mata. Sedangkan yang mata kanannya tidak berhasil mencapai medial. Jadi, kalau dia tidak bisa melihat ke arah medial, yang rusak itu adalah medial rectus medial yang dipersarafi oleh nervus 3. Ya, ini medial mata, ini kantus mata ya. Nah, jadi kalian cara ingatnya adalah semua gerakan ini nervus 3, dipersarafi nervus 3 kecuali rectus lateral dan superior oblique. Kalau di mata superior oblique itu justru dia di bawah ke medial, berbalik arah dengan inferior oblique yang ke atas medial gitu ya. Kalau superior oblique dia dipersarafi nervus cochlearis, nervus 4. Kalau rectus lateral dia dipersarafi oleh nervus 6. Ya, gitu. Kalau lateral ini biasa bahasa soalnya tuh disuruh lihat ke temporal gitu. Ya. Kalau misalnya nomor 28, apa diagnosa yang tepat? Kedua mata kabur melihat awan putih, sepertinya ini katarak ya. VOA ya bener. Iris shadow-nya positif, negatif, tapi fundus refleksnya sama-sama positif. Apa diagnosa yang tepat? Nah, kita lihat nih. Kalau OD itu imatur, kenapa? Karena hanya di imatur yang pseudo tesnya positif. Kalau hipermatur ini bukan positif ya, tapi pseudo positif dia. Nah, kemudian untuk fundus refleks masih positif, masih bagus lah dua-dua ya. Jadi berarti insipient ini fundus refleks kan masih positif ya, terus dia shadow testnya negatif, maka dia insipient satu lagi sebelah kiri. Kalau ini memang jelas imatur ya, karena iris shadownya positif. Kita lihat visusnya juga bisa. Kalau hipermatur tuh visusnya ada berat ya, nggak mungkin cuma 6/9. Nah, kalau insipient 6/9 ini kan ringan, makanya dia insipient gitu. Ini dia ya. Kalau hipermatur, lensa keruh mata warna mulai kekuningan, ada vakolitik lah, nucleus tenggelam, murgagni lah gitu. Dan fundus refleksnya sudah negatif, iris shadownya pseudo positif ya. Makanya kita meski iris shadownya negatif, kalau negatif kan iris shadow kan bisa matur deh, matur sama insipient. Tapi matur nggak mungkin visusnya 6/9 ringan seperti ini, dan fundus refleksnya juga nggak positif ya. Kalau matur kan fundus refleksnya negatif